Allah penting sekali ya, karena banyak orang yang tidak melakukan talqin zikir. Banyak itu. Kita tidak meminta kekuatan, tapi minta akaid nih, pertolongan Allah. Nggak ada yang bisa nolong di kehidupan sekarang kecuali Allah. Ya, ingat itu, kecuali Allah. Jangan lupa zikir. Apakah air bisa menghilangkan haus? Tidak. Apakah makan kamu bisa mengenyangkan? Tidak. Apakah obat bisa menyembuhkan? Tidak. Kata Allah itu tidak menghilangkan haus, kata Allah itu tidak mengenyangkan, kata Allah itu tidak menjadikan obat, maka semua itu hilang. Setuju? Dekatkan Allah dengan semua amalan melalui ruhani. Maka air, makanan, obat hilang semuanya. Yang ada hanya Allah. Semua sembuh. Demi Allah tuh. Yakin caranya talqin zikir. Apapun juga nggak ada itu. Sepakat? Itu yang disebut sultanul zikir. Sultannya zikir. Sayangnya zikir tadi harus dikuatkan. Iya, barang sebulan sekali talqin lah sama ahlinya. Karena kalau zikir sendiri isi kepala kita jual beli. Uang, pengen ini, pengen itu, pengen ini, padahal udah diukur sama Allah. Yakin? Mudah-mudahan tadi bermanfaat pembuka mukadimah kita, bukan promosi. Dunia udah kiamat, bentar lagi itu rudal, mudah-mudahan sampai sini. Alhamdulillah enggak. Israel udah dar-der kayak gitu, udah tua loh. Iya. Nggak ada yang tahu besok kan? Enggak. Masih sibuk cari duit. Yang ditakutin bukan orang lain, bro. Allah. Kalau besok mati ya mati kita. Udah, minta tolong aja sama Allah. Betul. Itu nggak bisa dihambat. Ya. Kemarin jemaah kita datang kemari mau berobat, lupa dia nggak berobat kemari, ke obat yang lain. Ada konsultasi, tahu-tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Alhamdulillah. Belum apa-apa kok udah marah-marah. Enggak. Andong ngingetin. Ya, ngingetin. Jangan sampai kita jadi orang gila dalam kehidupan segini. Dekati Allah, dekati Allah. Tujuan ibadah mendekat kepada Allah. Tujuan ibadah bukan ingin sakti, bukan diselesaikan masalah. Tujuan Allah mendekati Allah. Itu yang disebut ridho Allah. Jadi kalau niat cukup ridho Allah, semua selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat penting terkait zikir kita, terkait tahara kita. Judul kajinya adalah Malamatiyah. Ya. Dalam puncak kajian Malamatiyah itu diiringi akhlak yang paling tinggi atau makomat yang paling tinggi. Kalau disandarkan kepada kewalian namanya wali abdal. Walikul kutub, amalannya Malamatiyah. Andung hanya memberi informasi, ternyata ada amalan Malamatiyah, ada torekotannya. Ya. Semua torekot diiringi dengan karakter Malamatiyah. Ya. Alhamdulillah ajana bil iman bih. Wahadana ila azmi syariatih. Wa as'adana bitibu'i afdoli rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tentunya segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita semuanya dengan iman. Manusia itu mulia bukan pintar, Pak, bukan kaya, Pak. Ya, tapi iman. Dan kita mulia karena kita diberi petunjuk menuju keagungan syariatnya. Ya. Kita mulia tuh. Kita bisa baca syariatnya, bisa baca Quran. Memberikan kebahagiaan, pengen bahagia? Karena kita mencontoh Rasulnya, bukan mencontoh yang lainnya.
Jangan mencontoh yang duduk. Kalau ditanya idola kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Presiden hantu belau yang lain, bukan contoh. Sepakat? Sepakat ya? Maka antum bahagia. Makanya segala persoalan diawali dengan sholawat. Kalau pengen bahagia, sholawat. Makanya ada aliran khusus, itu betul, sholawatan. Betul kan? Jangan lupa itu. Bukan kepada manajemen mencontohnya. Kalau banyak duit selesai semua. Belum tentu. Ya. Kedua tuh, itu tadi lagi pembuka mukadimah. Contoh Rasulnya yang paling mulia. Aku bersaksi bahwa tidak ada Rob selain Allah semata tanpa sekutunya. Baik dalam uluhiyahnya, baik dalam rububiyahnya, baik dalam sifatnya, karakternya, semua hanya Allah. Itu kita lakukan pengisian dengan mengisi hati kita, hunjamkan terus menerus dengan Allah. La ilaha illallah. Lakukan itu. Semuanya nggak ada. Yang ada bisa menyelesaikan yang ada di kolbu antum adalah Allah. Karena Allah sering diusir di kalbu, maka yang masuk syaitan. Betul? Qarina, an-nafs, nafsu. Bersihkan nafsu. Maka Allah menolong. Ya, dekati Allah itu. Ya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Syahadatain. 2 syahadat terus kita lakukan. Ada di sholat kan? Itu maknanya. Ya Allah, berikan rahmat, keselamatan, barokah kepada junjungan kami Muhammad serta keluarga, sahabatnya semua. Itu yang disebut sholawat. Jembatannya. Ya. Insya Allah tadi kita tidak perlu dikuatkan lagi dengan syahadatain karena kita sudah melakukan talqin dzikir. Kita langsung saja ke tajuk risalah. Amma ba'du. Alhamdulillah ala jami'in namihi wa minha antamakanan min huduri hadal farli bisahatin wa afiyatil lailat. Alhamdulillah barakatun minallah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal huduru minal ikhwani alladina subuhi lillahi subhanahu wa ta'ala rahimahumullah. Alhamdulillah, tentunya segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Bersyukur kita sampai hari ini masih bisa datang kemari dan dikasih napas. Gak ada yang pakai ambulan. Besok kalau kita bangun masih bangok, alhamdulillah. Sampai karena napas, kehidupan, kesehatan itu yang paling mahal. Sepakat? Bukan karena dapat duit, alhamdulillah bro. Enggak ya. Kok kaku banget sih ngaji. Anu ngingetin ya. Ya. Datang ke majelis ini dalam keadaan sehat walafiat kan? Syukur. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Bainana yashaqul katirun al madinah hunnaka man yastamtiuna bil naqdu hadahu ta'lima mulamatiyati man yatabi'i tariqun Allah naqti. Ketika banyak orang tergila-gila dengan pujian, sejatinya ada orang yang menikmati kecelaan dalam hidup. Banyak orang yang tergila-gila dengan viral, tergila-gila dengan pujian, tergila-gila dengan kekayaan. Tapi ingat, banyak orang yang menikmatinya dalam celaan hidupnya dan dalam kemiskinan. Di mana mau pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Pilih yang kedua. Wah, nggak enak aja kok disuruh. Memang begitu hidup sekarang. Itu yang disebut malamat. Sampai? Itu yang disebut malamat. Itulah ajaran dasar malamatiyah.
Bukan bodoh itu. Bukan. Bainana yashakul katirunal madinah hunaka man yastamtiuna bil naqdu. Dasarnya adalah menikmati hidup susah, menikmati celaan. Sekarang pertanyaannya, antum kalau diuji betul minta obat, tapi itu tanda Allah sayang loh. Seharusnya dibawa alhamdulillah. Jomblo, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Betul? Terancam, alhamdulillah. Bukan istighfar aja bro. Antum dikasih susah itu tanda ditolong Allah. Coba kalau naik gunung, analogi. Sebelum sampai ke puncak capek tuh, di depannya tuh ada penurunan enggak? Iya kan? Kalau antum mundur, nampak gagal. Puncak kesehatan adalah hampir mendekati puncak. Ada rahmat Allah, maka alhamdulillah udah sampai sepertiga tuh. Iya kan? Udah sampai sepertiga lah. Sabar bro, jangan-jangan masih di tengah nih. Makanya obat di Andong nih, berobat di sini, terapi di sini, bukan tambah sembuh dulu. Kalau sudah sepertiga biasanya cespleng tuh. Ya. Kalau masih di tengah, tuh diuji dulu sakit paru balik, minum UB balik, berulang-ulang. Memang obat di sini diobatin bro, nggak dinafikan. Di sini bukan bius. Aduh ndak UBKD paniang dong. UBKD itu paniang ndak, mau UB-nya kadai. Jangan letak mak kadainya di kuburan, ndak ada orang bakal aku. Ada ikhtiarnya kan? Iya tak? Kalau bawa utang aku bawa UB-nya dong, dibayar ya. Caranya supaya jangan terancam kita doakan orangnya. Kita talkin zikirnya, maka orang itu ada toleransi untuk bisa mengangsurnya. Sampai ya utang tetap utang gitu. Jadi udah tahu ya kenapa Andong kaji Malamatiyah, karena sifatnya penafian. Yang ada hanya Allah. Jadi ajaran Malamatiyah itu bukan ngajarin supaya antum dicela, supaya dihina, bukan. Kalau antum dicela, kalau antum diuji, kalau antum disakitkan, itu tandanya Allah nolong. Sampai ikhlas nggak? Ayo, ada yang belum ikhlas. Ini interaksi aja. Pak Bas ikhlas? Oh iya, kemarin ikhlas ya. Ya, mudah-mudahan ikhlas ya. Pak Aminullah ikhlas dikasih sakit? Ikhlas ya. Robah ya. Itu bukan azab. Itu tanda Allah sayang. Alhamdulillah. Kok kasih sakit alhamdulillah? Bodoh teuing kata orang. Masa bodoh? Yang penting kita alhamdulillah. Itu ujian enggak? Jangan berpikir azab. Pikiran itu doa. Apa yang dipikirkan itu jadi. Kalam dua ada hadisnya. Maka energinya dipositifkan, berprasangka baik. Orang zaman sekarang mudah kaget, gampang terkejut. Itu yang dipositifkan. Paham ya? Alhamdulillah. Lanjut dulu kaji. Malamatiyah udah jelas ya. Ajarannya bukan meminta pencelaan. Malamatiyah itu ajarannya menekankan bagi penempuh namanya salikin. Antum semua udah salikin. Agar tidak merasa suci dan benar. Sampai agar antum tidak merasa suci dan benar. Yang duduk nggak ada suci, yang duduk nggak ada benar, yang duduk nggak ada pintar. Kenapa bisa taklim? Karena ada yang nunjukin manusia itu toa. Tapi kalau nggak ada yang ngomong, keluar nggak suaranya? Nggak. Sepakat? Sampai Nabi sendiri diwahyukan sama Allah baru keluar syariat. Sampai? Malamatiyah adalah nama torekot sebetulnya, karena itu metode yang berkembang pada abad pertengahan, abad ketiga Hijriah di desa Neysabur, Khurasan.
Kita pahami sejarahnya dulu supaya kita tahu apa yang mesti dilakukan dalam kehidupan sekarang. Tarekat itu artinya metode, ya, cara kita mendekat kepada Allah. Dikenal juga dengan nama asalnya Qusyariyah, kemudian Hamduniyah. Pertama namanya Al-Qusyariyah, kedua namanya Alhamduniyah. Kedua nama ini dinisbatkan kepada penyebarnya, bukan penemunya ya. Penemunya Rasulullah, penyebarnya. Hamdun bin Ahmad bin Amroh Al-Qashar yang wafat 271 Hijriah. Beliau yang menyebarkan malamatiyah, menikmati, bersyukur kita diuji, tidak menerima pujian, tapi berbahagia dengan celaan. Berat bro, berat. Ajarannya berat. Kalau andung semuanya hari ini andung kasih sakit antum, pada nggak bisa jalan, umpama antum harus senang, itu ajarannya. Berat gak? Berat. Berat. Maka makomat ajaran ini tingkatnya di wali kutub, di atasnya nabi. Nabi ditimpukin dalam dakwah, dibawa kebaikan, malah didoain orang yang nipuk, sanggup. Zaman sekarang, dan pantang serise pantang deh. Betul. Padahal jangan-jangan orang yang menjolimi kita itu disuruhan Allah, saya enggak? Iya kan? Doakan. Malaikat Jibril sampai gregetan malaikat loh. Nabi digituin tuh dulu. Wahai Nabi, saya tolong mereka. Apa kehendak Rasulullah? Kalau saya habiskan, habis orang Quraisy. Apa kata Nabi? Jangan Jibril. Belum tentu ayahnya begitu, tapi anaknya akan beriman, betul kan? Itu ajaran Muhammad. Sanggup. Jadi kuncinya gini, anu nggak banyak cerita. Mulai besok, yang menimpa diri kita, positifkan menjadi kebaikan. Maka ucapan kita, alhamdulillah semuanya. Sepakat? Itu powernya. Di sini anti menggerutu, di sini anti ajaran materi. Ada sesuatu jimat, hantu belau, tetek yang mencabut tuh. Dimanapun antum kalau sudah ditalkin di sini, ini bukan egois. Antum monitor antum. Antum hanya menyeret, pengen ke sorga atau pengen ke neraka, pengen ridha Allah atau pengen murka Allah. Itu maknanya. Surga neraka itu diciptakan dua tuh. Kalau surga neraka itu jangan dipikirin, itu simbol. Aslinya pengen ridha Allah atau pengen murka Allah. Makanya dalam pirit di sini warid doka matlubi, cinta yang dikejar, betul kan? Masya Allah, dekati Allah. Ya. Itulah sejarah singkat ya dari tarekat Malamatiyah. Malamatiyah adalah orang-orang yang mengharapkan hinaan. Orang yang mengharapkan cacian terhadap diri sendiri. Itu tuh, betul tuh. Karenanya kenyataan manusia, nafsu itu menggunakan banyak metode untuk melupakan kesenangan hidup. Nafsu itu punya metode untuk bisa melupakan kesenangan hidup yang rohani. Ya. Sedangkan kalau diwakilkan ridho, bahasa perbuatannya adalah ikhlas, mainnya dirasa. Ikhlas itu nggak bisa diucapkan. Mendekat Tuhan, melihat Tuhan bukan dengan incek mato, bukan dengan pikiran, dengan khayalan aja nggak bisa. Kolbu, rasakan saja Allah itu ada, pasti ada. Nggak mungkin semua ini belegedek diri sendiri. Iya kan, itu yang disebut ihsan. Ya.
Karena itu, supaya antum sampai ke makom ikhlas. Setelah makom ikhlas itu ada di qalbu antum, antum baru bisa melihat alhamdulillah tanpa sesuatu apapun. Maka kalau ada makom derajat qalbu antum ikhlas, antum tidak akan diberi masalah. Karena masalah ada atau tidak adanya sama saja. Itu yang nikmat. Dasar ajarannya adalah sebagai berikut. Satu, kaum yang selalu mengisi waktu dengan beribadah kepada Allah melalui hak zikirnya. Itu dasarnya. Ada di ibadah sholat kan, istiqomah kan. Sholat itu apa sih? Ingat Allah kan. Kalau ingat sama Allah, berarti kita mendekat kepada Allah. Itu tujuan ibadah. Kedua, selalu menjaga sirnya, rahasianya dijaga. Tolong jaga. Makanya sulit viral. Orang sampai makomat ke sini sulit viral. Sekali viral nanti diturunin lagi tuh. Karena viral itu terkait dengan lama ria. Lama ingin populer. Lama ingin banyak duit, betul? Itu viral. Ketiga, mereka mencela diri sendiri ketika macam-macam ibadah yang dilakukannya diketahui orang lain. Pas antum kelihatan ibadahnya rajin, maka dia mencela dirinya. Sampai sedekah disembunyikan. Makanya jangan bersangka buruk. Kadang kala orang malamatiyah itu sulit berjamaah, bro. Kadang kala lebih cenderung sendiri di rumah dengan istrinya. Karena dia tidak boleh rusak spiritual kekuatannya. Paham ya? Itu dia. Ajarannya begitu. Dia tidak mau menampakkan perbuatannya. Yang baik aja nggak mau, apalagi yang jelek. Ya. Pengikut tarekat ini akan mencela dirinya terus menerus. Walaupun dia soleh, tetap dia merasa dirinya banyak dosa dengan istighfar. Nabi sehari istighfar berapa? 100, bro. Dijamin masuk surga. Betul kan? Berarti Nabi malamatiyah. Yang disampaikan tadi, kalau ditanya di sini ada generasi epistemologi atau jurusan-jurusan yang ingin mencatat, referensi yang disebut buka buku Kasyiful Mahjub karangan Al-Huzwiri halaman 259. Itu sebagai referensi yang diucapkan tadi. Karena sekarang itu perlu bukti. Dasarnya mana? Referensinya mana? Kalau di agama dalilnya mana? Betul kan? Dari Hasan Basri, dari Sayyidina Ali, dari Nabi Muhammad SAW. Tarekat ini tidak disandarkan kepada pendirinya. Makanya dirubah menjadi malamatiyah, yaitu suka mencela dirinya. Lamun nalam tanafsuhu. Jadi kata malamatiyah berasal dari kata laum. Laumun lamaluyamu laumanan wa malamanan waumalamatan. Mencela, mengecam, ya maksudnya adalah pengikut tarekat malamatiyah meyakini bahwa diri tidak memiliki bagian apapun di dunia ini secara mutlak. Mereka merasa tenang, bahagia ketika dirinya diuji dan dicela. Karena mereka berkeyakinan bahwa dirinya sangat buruk, sangat jelek. Hal ini dilakukan untuk melawan tabiat nafsu. Tabiatul nafsu. Yaitu suka pamer, riya, cinta dunia, cinta jabatan,
Ini ada di mana ucapan tadi? Dasarnya Kasyiful Mahjub halaman 259 tadi, sama ada itu. Nah, firmannya mana dong? Nah, ini dalilnya. Kasyiful Mahjub nyontoh ke firman. Allah berfirman di Quran surat Al-Maidah 120 ayat 54. Dibaca ikhwan. Itu dia dasarnya dari Quran. Silakan dibaca. Ikhwan, dibaca. Ta'awud dulu. Semuanya ta'awud. Sebelum dibuka mazhab. Ashhadu an la ilaha illallah. Ya, ta'awud. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahasanya barang siapa yang berbuat Dibantu yang lain memahami, dibaca aja. Berikan ininya, dibaca ya. Dibantu. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Pertanyaannya,
Orang yang suka dicela akan diberikan rahmat, akan diluaskan rezekinya. Sepakat gak tuh? Kata siapa tuh? Kata Andong atau kata Allah? Kata Nabi atau kata Allah? Kalau antum dikasih penyakit, harus senang dulu. Kalau antum terancam hukum, senang dulu. Dekati Allah. Maka Allah akan menolongnya gitu bro. Robah dengan malamat. Ya, asbabun nuzulnya begitu. Kemarin udah dijelasin tuh. Iya kan? Sekarang kalau kasih sakit gigi, bini ditabokin, dia pusing tuh. Sakit gigi, alhamdulillah, rahmat-rahmat hilang belum? Itu inti ajarannya. Kalau ingin disenengin Allah ya ibadah. Ayalah sholat, itu harus harus sudah berdiri di sajadah. Hayalal falah, hakikat artinya apa? Pergilah kamu mendekat kepada saya, sini kamu saya tolong masalahmu. Itu artinya. Hayalal sholat, hayalal falah, bekolah tanggung. Sedang meeting, bekolah tanggung. Sedang di jalan. Tidak ada istilah tanggung kalau Allah manggil. Pengen selesai seluruh masalah di zaman sekarang. Nggak ada kodok sholat. Nggak ada. Kenapa begitu? Nggak bisa ruku sujud berdiri saja. Nggak bisa berdiri saja, dibolehkan berbaring. Nggak ada air, boleh tayamum. Jadi nggak ada alasan nggak bisa sholat. Nggak ada alasan sholat itu nggak tepat waktu. Jadi jangan mengeluh kalau antum diuji. Ini kan sebenarnya solusi kehidupan yang gila sekarang kan. Sampai itu aja yang belum sampaikan, nggak banyak-banyak. Kalau dalam torekot, tanamkan itu dulu. Malamatia, senang kita diuji. Karena kita memang pantas diuji. Kalau kita ikhlas dengan ujian itu, maka semuanya beres. Yakin? Yakin gak nih? Yakin ya? Karena yang menolong itu Allah tidak mau ditolong. Allah nggak mau ditolong. Betul? Karena Allah Maha Kuat. Dekati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi amalan. Doanya gimana dong? Ininya gimana dong? Doanya antum datang, paham sholat, paham kaji. Ya Allah sembuhkan saya, itu doa anak-anak. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah saya serahkan urusan ini kepada Allah. Sampai ikhlasi semua masalah. Tanamkan itu, insya Allah semua beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cinta ini untukmu terhampar di laut biru, jadi ombak rinduku, terpendam mutiaraku, merdu indah nan sunyi, ikhwal cinta bersuara, melepas dahaga hati, keringnya jiwa yang mati.